Takdir itu teman-teman semua dalam kajian ilmu tauhid dimaknai istilah yang berbicara tentang qada atau keputusan Allah yang sesungguhnya telah tertulis ya di Lauhil Mahfuz, di catatan Allah dulu sebelum bahkan dunia tercipta. Membicarakan takdir itu cukup rumit, kadang-kadang ada karena apa? Karena pertama ada ayat-ayat yang memang seolah-olah bertentangan, teman-teman. Tadi ada ayat-ayat yang mengatakan semua yang terjadi di dunia ini itu semua Allah tahu. Tapi pada kasus yang lain Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Persoalan rumitnya membicarakan takdir ini karena kita mempertentangkan takdir dalam kacamata Allah dengan takdir dalam kacamata manusia sebagai makhluk yang sangat punya akses terhadap ilmu Allah sangat terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta, alhamdulillah kita bisa bersua kembali untuk belajar bersama. Hari ini kita akan membahas satu hal yang dalam kajian-kajian ilmu tauhid dianggap cukup rumit ya, tentang takdir. Bahkan Rasulullah sendiri tidak memperkenankan para sahabatnya secara umum untuk membincangkan takdir, karena boleh jadi kalau takdir dibincangkan dengan perspektif atau pemahaman yang keliru malah membuat menjauhkan hamba Allah dari Allah itu sendiri. Bahkan kemudian ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik tentang apakah sesungguhnya manusia bisa mengubah atau mengedit takdir ya dalam bahasa anak sekarang. Mari kita perbincangkan tentang apa itu takdir ya. Takdir itu teman-teman semua dalam kajian ilmu tauhid dimaknai istilah yang berbicara tentang qada atau keputusan Allah yang sesungguhnya telah tertulis ya di Lauhil Mahfuz, di catatan Allah dulu sebelum bahkan dunia tercipta. Banyak ayat-ayat yang mengkonfirmasi definisi ini. Misalkan dalam surat Al-Hadid ayat 22 itu Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ma'asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum. Tidak ada musibah di dunia ini atau apa yang terjadi pada diri kita sebagai manusia illa fi kitabim min qabli am nabra'aha. Semuanya kecuali telah tertulis di Lauhil Mahfuz sebelum itu kemudian terjadi di dunia. Maka kemudian inna fidzalika 'alallahi yasir, dan itu buat Allah sangatlah mudah. Bahkan di dalam ayat yang lain di surat Saba ayat ketiga Allah sendiri pernah mengatakan tidaklah tersembunyi bahkan sesuatu sebesar atom ya, saking kecilnya yang ada di langit maupun di bumi ini, bahkan yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar dari itu illa fi kitabim mubin. Sesungguhnya semuanya sudah ada dalam catatan Allah di Lauhil Mahfuz. Oleh karenanya banyak orang kemudian berpendapat bahwa sesungguhnya realitas yang terjadi di dunia ini itu selalu selaras dengan catatan atau takdir yang telah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Ini pendapat yang pertama. Bahkan pendapat ini juga dikuatkan, dikonfirmasi oleh sabda Rasulullah ketika seseorang kemudian bertanya, ya Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, ara'aita ruqqa nastarki biha. Apa pendapatmu ya Rasulullah kalau saya meruqyah seseorang, apakah ruqyah itu bisa membuat orang yang sakit itu kemudian sembuh? Hal turaddu min qadarillah? Apakah dengan meruqyah itu bisa merubah atau menolak takdir yang telah ditetapkan Allah buat orang tersebut?
Tetapi Rasulullah kemudian jawabannya menarik teman-teman. Rasulullah mengatakan faqala hiya min qadarillah. Ternyata seseorang ketika memutuskan meruqyah saudaranya atau siapapun yang sedang sakit itu juga bagian dari takdir, bagian dari catatan yang sudah tercatat di Lauhil Mahfuz tadi. Yang kedua, ada pendapat yang berbeda yang mengatakan bahwa takdir, keputusan-keputusan yang ada di Lauhil Mahfuz itu bisa dirubah. Salah satunya tentunya dengan doa. Maka Rasulullah pernah mengatakan, riwayat Ahmad, fa innal qada'a la yaraddudu illa doa. Sesungguhnya qada itu tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Artinya apa? Artinya Rasulullah juga ingin mengatakan bahwa dengan doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba Allah itu bisa merubah takdir. Oleh karenanya tidak heran kemudian ketika ada satu kasus, Umar bin Khattab itu pernah ingin berkunjung ketika jadi khalifah ke satu negeri yang ternyata di negeri itu ada wabah taun. Wabah taun itu wabah yang kemudian menyebar. Kalau di kita dulu pernah ada COVID. Dan kemudian setelah berunding dengan para penasehat khalifah, kemudian Umar bin Khattab memutuskan untuk kembali tidak jadi berkunjung ke negeri yang ada wabah menular tadi. Dan para sahabat yang lain kemudian protes. Wahai Umar, wahai Khalifah, apakah Anda pengen lari dari takdir Allah? Jawaban Umar menarik. Jawaban Umar mengatakan bahwa nafiru min qadrillah illa qadrillah. Kami bukan lari dari takdir Allah, tapi berpindah dari takdir Allah yang satu ke takdir Allah yang lain. Tidak berarti kemudian menghindari takdir. Kalau terus melanjutkan ke negeri yang ada wabah, tentunya kematian akan kemudian didapatkan karena wabah itu memang sangat kemudian menyebar. Tetapi ketika memutuskan keluar masuk ke dalam rumah, kembali lagi ke Madinah, tidak berarti lari dari takdir, tapi hanya berpindah dari takdir yang satu ke takdir yang lain. Oleh karenanya dengan banyaknya perbedaan, ada yang mengatakan takdir nggak bisa dirubah, kemudian takdir bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah dan sebagainya, atau bahkan kemudian ada jalan tengah, bukan menolak takdir, merubah takdir, tapi hanya berpindah dari takdir yang satu ke takdir yang lain. Para ulama kemudian membagi takdir, sahabat-sahabatku. Ada takdir yang namanya mubrom. Takdir mubrom itu takdir yang sudah tidak bisa diotak-atik lagi. Berdasarkan riwayat hadis, takdir yang mubrom itu misalkan Rasulullah mengatakan ketika bayi dalam kandungan berumur 120 hari atau 4 bulan, ketika ditiupkan ruh itu setelah ditentukan apanya? Ditentukan rezekinya, ditentukan jodohnya, bahkan ditentukan kematiannya. Di situ para ulama mengatakan 3 ini disebut takdir mubrom. Tetapi ada yang namanya takdir mu'alak. Takdir mu'alak itu takdir yang tergantung pada situasi dan kondisi yang lain. Ya, tentang jodoh ada yang mengatakan takdir mubrom, ada takdir mu'alak. Sehingga kemudian ya kalau orang kemudian berpangku tangan saja, kemudian dia tidak berikhtiar membuka hati ta'aruf, ya tidak akan ketemu. Atau kemudian tentang rezeki, ternyata ada yang mengatakan dia juga mu'alak. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya ternyata membicarakan takdir itu cukup rumit. Kadang-kadang ada, karena apa? Karena pertama ada ayat-ayat yang memang seolah-olah bertentangan, teman-teman. Tadi ada ayat-ayat yang mengatakan semua yang terjadi di dunia ini itu semua Allah tahu. Tapi pada kasus yang lain Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Maka kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani ini menarik, seorang ulama ahli hadis yang menulis buku syarahnya Imam Bukhari Fathul Bari, mengatakan bahwa persoalan rumitnya membicarakan takdir ini karena kita mempertentangkan takdir dalam kacamata Allah dengan takdir dalam kacamata manusia sebagai makhluk yang sangat punya akses terhadap ilmu Allah sangat terbatas. Oleh karenanya beliau menawarkan persoalan kerumitan, pertentangan membicarakan takdir ini itu bisa dijembatani dengan melihat takdir dalam 3 perspektif. Yang pertama, takdir dilihat dari perspektif Allah.
Kalau takdir dalam konteks perspektif Allah, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyimpulkan bahwa yang namanya takdir itu mubrom. Jadi semuanya sudah fix karena Allah Maha Tahu, tentunya tidak ada yang terlewat dalam ilmu Allah. Dalam surat Al-An'am misalkan 59 Allah mengatakan ya Allah itu tahu segalanya, bahwa biji di kegelapan malam, bahwa kemudian ada daun yang jatuh pun Allah tahu semua. Artinya apa? Tidak mungkin dalam perspektif Allah semuanya terlewat dari ilmu Allah. Maka kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang namanya takdir dalam konteks ilmu Allah itu mubrom, tidak ada yang berubah. Yang kedua, takdir dalam perspektif malaikat. Malaikat kita tahu teman-teman, sahabat-sahabatku, malaikat itu adalah utusan Allah yang masing-masing punya tugas. Ada yang mencatat amal manusia, ada yang mencabut nyawa, dan kemudian ada yang kemudian menurunkan rezeki dan sebagainya. Lah di dalam konteks perspektif malaikat, takdir itu mu'allak kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa? Karena malaikat bisa tahu dalam catatan itu, oh ini seseorang miskin dilahirkan, tetapi karena usahanya kemudian dia bisa membaca itu catatannya, sehingga kemudian bisa menjadi kaya dan sebagainya. Itu menurut Ibnu Hajar. Yang ketiga, takdir dalam perspektif manusia. Beliau mengatakan perspektif manusia ini semuanya adalah mu'allak. Dalam arti apa? Begini, manusia itu baru tahu bahwa takdir itu mubrom, sudah nggak bisa digugat, nggak bisa diotak-atik lagi, itu baru tahu setelah terjadi. Maka sebelum terjadi semuanya karena keterbatasan manusia tentang melihat takdir itu semuanya mu'allak, tergantung. Oleh karenanya Ibnu Hajar Al-Asqalani menyarankan bagi kita sebagai manusia memahami takdir adalah, pertama, kita harus meyakini bahwa semua sudah ada catatan Allah, dan tugas kita sebagai manusia adalah melakukan yang terbaik. Kita ikhtiar yang maksimal, disempurnakan dengan doa, beramal soleh, bersedekah. Dengan itu maka kemudian karena manusia tidak tahu takdirnya, maka kemudian tugas manusia hanyalah berikhtiar semaksimal mungkin, beramal soleh, berdoa, bersedekah dan sebagainya. Rasulullah mengatakan i'malu fakullun muyassir. Bekerjalah yang maksimal, kerjakanlah semua dengan kemampuan kita yang sangat maksimal, maka semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Saya kira dari sini teman-teman semua kita bisa memahami dan menemukan titik temu bahwa sesungguhnya dalam perspektif kita manusia, maka hadis Nabi bahwa qada atau takdir bisa dirubah dengan doa itu menjadi masuk akal. Karena apa? Karena ketidaktahuan kita bahwa dengan berdoa, oh alhamdulillah tiba-tiba yang sakit kemudian sembuh, itu kemudian dianggap seakan-akan itu mengedit atau merubah takdir. Oh dengan bekerja keras tiba-tiba yang kemudian berkesempitan rezeki menjadi terluaskan rezekinya atau kaya. Sehingga kemudian dalam kacamata manusia dianggap doa kita, kerja keras kita merubah takdir. Yang berobat kemudian tiba-tiba kemudian mendapatkan obat dan sebagainya. Tapi sesungguhnya semua itu dalam kacamata Allah semuanya sudah illa fi kitabin min qabli an nabro'ah. Semuanya sebenarnya telah tertulis di Lauhil Mahfuz sebelum itu terwujudkan di dunia ini. Dengan tiga perspektif dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, sehingga mudah-mudahan kita bisa menempatkan dan membicarakan takdir dalam konteks yang pas, sehingga apa kesimpulannya? Kita bisa terus memahami, meyakini takdir karena ini juga bagian dari rukun iman kita. Tapi pada saat yang sama dengan meyakini semua telah dicatat oleh Allah, tapi tidak membuat kita berpangku tangan karena kemudian kita mengatakan toh semua sudah ditakdirkan oleh Allah, tetapi berharap dengan perspektif yang tiga ini kita tetap berusaha yang maksimal, tetap beramal soleh, tetap bekerja, tetap menjemput rezeki dengan berobat kalau sakit, karena itu semua adalah wilayah manusia yang memang diminta oleh Allah hanya wilayahnya ikhtiar. Sedangkan ketentuan
atau takdirnya adalah semuanya dari Allah. Ingat, apapun takdir dari Allah adalah yang terbaik. Kadang-kadang manusia saja yang meyakini bahwa kok menurut ilmuku ini terbaik, tapi Allah memberikan takdir yang lain. Ingat Al-Baqarah 216 lalu mengatakan, asa antakrohu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi dengan kacamata ilmu kita yang terbatas, kita menganggap tidak baik, tetapi menurut Allah yang kacamata ilmunya maha mengetahui itulah terbaik buat kita. Atau sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kita cintai, yang kita anggap terbaik, ternyata itu tidak baik buat kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang mesti kita jadikan rujukan adalah penggalan terakhir ayat Al-Baqarah 216 ini. Allah lah yang tahu segalanya tentang kita, dan kita nggak punya ilmu kecuali yang sedikit. Ayo kita yakini bahwa takdir Allah adalah takdir yang terbaik buat kita. Yakini bahwa semuanya telah dicatatkan oleh Allah sebagai sebuah ketentuan bagi kita. Tetapi karena keterbatasan ilmu kita, tugas kita hanyalah ayo terus berikhtiar, memberikan yang terbaik, beramal soleh yang terbaik, berikhtiar yang maksimal. Biarkanlah Allah yang menentukan takdir kita. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.